Baiklah, teman-teman, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke poin pertama yang akan dijelaskan oleh Umniati Irsyad. Pada Umi, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Umniati Irsyad akan menyampaikan terkait pengertian blended learning. Blended learning merupakan proses mempersatukan beragam metode belajar yang dapat dicapai dengan penggabungan sumber virtual dan fisik. Blended learning juga berupa pembelajaran yang memadukan kelebihan dari sistem pembelajaran offline dengan pembelajaran online dengan memanfaatkan berbagai media berbasis teknologi yang bisa diakses melalui internet sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, pengertian blended learning menurut para ahli. Yang pertama ada Rizkia, tahun 2015 mengemukakan bahwa blended learning adalah kombinasi karakteristik pembelajaran tradisional dan lingkungan pembelajaran elektronik. Yang kedua ada Mok dan Beoza, tahun 2016 mendefinisikan blended learning sebagai gabungan online dan face-to-face pada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada Bielowski dan Metcalf, di mana blended learning merupakan konsep dalam pembelajaran, yaitu penyampaian materi dapat dilakukan di kelas dan online. Yang keempat ada Driscoll and Carlin, tahun 2015, pembelajaran blended learning ini mengintegrasikan atau menggabungkan program belajar dalam format yang berbeda dalam mencapai tujuan umum. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan dari penjelasan beberapa ahli di atas, pengertian dari blended learning adalah penggabungan pembelajaran e-learning atau online dengan pembelajaran tatap muka face-to-face yang menggunakan media pembelajaran serta teori-teori. Baiklah, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Umniatia atas pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak ke poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil. Kepada Muhammad Fadil, disilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik blended learning. Ya, menurut Abdullah, tahun 2018 ada beberapa karakteristik blended learning, diantaranya yaitu pembelajaran memadukan berbagai model dan gaya belajar dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, memadukan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online, serta penggabungan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, pembelajaran didorong menjadi lebih efektif dari teknik penyampaian, cara belajar, dan gaya pembelajaran. Dan yang keempat yaitu melibatkan peran guru sebagai fasilitator dan peran orang tua sebagai motivator dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari blended learning itu sendiri. Di mana menurut Pratyana tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan dari pembelajaran blended learning ini adalah yang pertama membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang ketiga, peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Yang keempat, yaitu kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sehingga versi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat, dan di mana dia selama memiliki akses internet.
Bang jadi ilmu Yang kadang. keempat, yang kelima yaitu Ini mengatasi pandai nak. masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui Bisa penggunaan dia beko metode sih nak. pembelajaran yang bervariasi. Ada takkan beko lah. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat blended learning, di mana menurut Maya Yuniarti Itu tahun profesor mah ngecek 2020, yang bagi manfaat informasi tak dari kamu. model blended learning ini adalah Si suatu dokter apa profesor metode belajar yang bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun dengan mempergunakan internet. Nah, materi dapat siswa akses secara bebas dan belajar mandiri sangat diperlukan. Nah, guru bisa memberikan umpan balik melalui tanya jawab ataupun penyampaian saran agar diskusi hanya berlangsung di kelas saja, tapi juga di luar jam belajar. Nah, siswa masih bisa guru kontrol. Siswa pun juga bisa memperdalam materi yang guru sampaikan dengan adanya tugas dan proses belajar pun menjadi efisien dan efektif karena interaksi lebih hidup dan dilakukan bukan ketika jam belajar saja. Selanjutnya komponen blended learning, di mana komponen blended learning ini ada 3. Yang pertama itu online learning, yang kedua pembelajaran tatap muka atau face-to-face learning, dan yang ketiga belajar mandiri atau individual learning. Ya, mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fadil atas pemaparannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke media yang diterapkan saat pembelajaran blended learning. Yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi ada beberapa media yang diterapkan saat pembelajaran blended learning. Di antaranya yang pertama ada internet. Nah, penggunaan perangkat teknologi informasi baru merupakan suatu keharusan. Di satu sisi, dikondisikan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di sisi lain kebutuhan masyarakat. Penerapan blended learning memberikan individualisasi dan diferensiasi proses pembelajaran, menerapkan prinsip kejelasan, kemampuan beradaptasi, dan kegunaan memastikan objektivitas evaluasi pengetahuan. Media yang kedua itu ada kuliah. Menurut Stage tahun 2009, kelas teori dilakukan dengan cara tradisional, 15 jam per semester, tingkat mahasiswa. Verifikasi pengetahuan teoritis di laboratorium komputer dalam sistem LAMS dalam bentuk tes e-learning. Kemudian yang ketiga itu ada presentasi PowerPoint, dan yang keempat itu ada buku teks. Selanjutnya, penerapan blended learning. Menurut Figit et al. 2014, dalam penelitiannya, penerapan model blended learning melibatkan 3 metode dalam siklus pembelajaran. Konsep dan program kegiatan yang akan diajarkan setiap minggu selama 15 minggu. Yang kedua, guru mengidentifikasi kekurangan metode yang diterapkan dengan memeriksa kegiatan dan membangun hubungan antara konsep yang diketahui sebelumnya dengan konsep baru yang akan diajarkan. Yang ketiga, guru memupuk kemampuan siswa untuk memahami konsep pemrograman. Salah satu contoh penerapan blended learning ini saat siswa belajar menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Artinya, siswa menggunakan 2 metode sistem belajar secara daring dan juga secara tatap muka melalui video conference. Dalam metode pembelajaran ini, siswa diminta mempelajari materi yang akan diajarkan guru. Materi tersebut bisa berupa modul atau video pembelajaran yang akan diberikan oleh guru sebelum kelas Zoom atau Google Meet dimulai. Jadi saat Zoom atau Google Meet berlangsung, guru tinggal menyampaikan poin penting pembelajaran dan selanjutnya guru berinteraksi langsung dengan siswa melalui video conference tersebut.
Selanjutnya, tantangan dalam blended learning. Ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan blended learning, yaitu yang pertama bergantung pada teknologi. Metode pembelajaran blended learning yang merupakan kombinasi pembelajaran secara daring dan pembelajaran tatap muka ini masih bergantung pada teknologi. Sekolah yang mulai menerapkan metode blended learning harus memiliki alat, fasilitas, atau infrastruktur serta dukungan keuangan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang tantangan kedua itu membutuhkan pengetahuan teknologi yang mumpuni. Tak hanya siswa saja yang dituntut menguasai teknologi yang digunakan, guru juga dituntut harus mampu menguasai teknologi yang digunakan untuk pembelajaran guna mengatur segala kegiatan dan proses belajar mengajar. Guru juga diharapkan mampu mengevaluasi dan memanfaatkan data untuk mengatasi kesenjangan dalam hasil pembelajaran siswa. Kemudian poin selanjutnya kelebihan dan kekurangan model blended learning. Beberapa kelebihan dalam penerapan media blended learning itu yang pertama, materi dibaca dan dipelajari sebelum belajar dimulai. Siswa pun leluasa untuk belajar mandiri dengan materi yang sudah disediakan dalam online. Yang kedua, itu siswa bisa melakukan diskusi dengan guru atau siswa lainnya tanpa harus menunggu tatap muka di kelas. Jadi dia nggak cuma tatap muka, dalam dunia online itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, siswa yang belajar di luar jam tatap muka bisa guru kontrol dan kelola. Kemudian yang keempat, materi bisa ditambahkan dengan fasilitas internet yang tersedia. Namun beberapa kekurangan yang didapatkan dalam penerapan media blended learning itu yang pertama, beragamnya media yang dipergunakan sehingga jika sarana dan prasarana tidak mendukung akan sulit diterapkan. Yang kedua, itu fasilitas yang siswa miliki tidak merata seperti internet ataupun komputer. Yang ketiga, masyarakat, guru, dan siswa ataupun orang tua masih kurang paham akan cara pakai teknologi. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat kami kelompok 6 jelaskan kepada teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi saran atau mungkin penambahan materi. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi atas yang telah dijelaskan tadi, silakan untuk raise. Baiklah, untuk sekedar mengingatkan, sebelum menambahkan materi, silahkan sebutkan nama dan kelompoknya. Untuk penambah materi pertama, itu di sini ada Ainul Husna. Kepada Ainul Husna, disilahkan untuk menyampaikan penambahan materi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ainul Husna, perwakilan dari kelompok 1 akan menambahkan sedikit materi terkait model blended learning. Dalam blended learning secara umum terdapat 6 model, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, face-to-face driver. Melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi secara online. Yang kedua, rotation. Mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga, flex. Memanfaatkan media internet dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta. Dalam hal ini, peserta dapat membentuk kelompok diskusi. Yang keempat, online lab. Pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana para peserta berintegrasi dengan guru secara online. Dalam hal ini, guru dibantu oleh pengawas agar disiplin dalam belajar tetap terjaga. Yang kelima, self-blend. Dalam hal ini, peserta mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak mesti di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Dan yang terakhir yaitu online driver.
merupakan pembelajaran secara online, di mana hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet sehingga peserta dapat mendownload atau mengunduhnya dari jarak jauh, agar peserta bisa belajar mandiri di ruang kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ainul Husna atas penambahan materinya. Kita lanjut ke penambahan materi kedua, yaitu ada Elga Dwi Putri. Pada Elga, disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Elga Dewi Putri, NIM 21129036 dari kelompok 5, akan menambahkan sedikit materi tentang langkah-langkah metode blended learning. Yang pertama, pihak sekolah harus mengidentifikasi urgensi di dalam menerapkan metode pembelajaran gabungan, kemudian melakukan pendataan terkait sarana serta prasarana yang diperlukan untuk menerapkannya. Yang kedua, merancang seperti apa teknis pembelajaran yang menggunakan metode blended learning. Hal ini termasuk platform apa yang akan digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran asinkron atau tidak sinkron. Kita juga harus memilih aplikasi apa yang akan digunakan untuk mendukung metode pembelajaran di kelas pada saat peserta didik benar-benar tidak dapat ke sekolah karena kondisi tertentu seperti pandemi COVID-19. Yang ketiga, pihak sekolah harus mensosialisasikan kebijakannya pada orang tua serta peserta didik. Ini sangat krusial karena banyak masyarakat yang masih awam tentang pembelajaran campuran. Kemudian di dalam pelaksanaan pembelajaran campuran ini bukan hanya menuntut kesiapan guru serta infrastrukturnya, akan tetapi kesiapan orang tua dan peserta didik itu sendiri. Sebagai tambahan, biasanya sekolah akan melakukan simulasi terlebih dahulu, tujuannya agar bisa tahu kira-kira apa yang menjadi kendala peserta didik sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dicarikan solusinya. Sementara itu, keterlibatan orang tua biasanya perlu untuk level pembelajaran dasar. Tinggi, maka persiapannya lebih berfokus pada peserta didik maupun mahasiswa. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elga Dwi Putri yang telah menambahkan materi. Selanjutnya kita ada penambahan materi ketiga, yaitu Desriva Ramayori. Pada Desriva, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Desriva Ramayori, perwakilan dari kelompok 7. Ingin menambahkan materi tentang manfaat penerapan blended learning. Yang pertama, lebih fleksibel. Manfaat blended learning yang pertama adalah siswa tidak harus setiap hari datang ke kelas setiap hari. Guru dan siswa dapat membuat kesepakatan porsi pembelajaran online, mandiri, dan tatap muka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Lama dan waktu pembelajaran juga tidak mengikat, sehingga guru dan siswa dapat membuat kesepakatan pembelajaran sinkron dilakukan, dan aplikasi atau media apa yang akan digunakan dalam pembelajaran sinkron maupun asinkron. Yang kedua, menghemat biaya dan waktu. Model pembelajaran blended learning memungkinkan guru dan siswa untuk lebih menghemat biaya dan waktu. Guru dapat menghemat penggunaan kertas karena dapat melakukan secara paperless, worksheet, handout, dan menunjang pembelajaran lain yang sebelumnya harus di-print atau difotokopi. Kini tinggal diunggah filenya dan siswa mengunduh di laptop atau HP-nya. Guru dan siswa juga dapat menghemat waktu karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi lebih interaktif. Konsep blended learning memungkinkan guru penyampaian materi pembelajaran yang disajikan melalui internet dan dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik dan interaktif, agar lebih mendetail dan menarik perhatian siswa. Guru pintar menjadi lebih kreatif karena dapat merancang media belajar yang bisa digunakan sesuai dengan cara belajar setiap siswa. Contoh, media interaktif yang dapat guru pintar gunakan adalah video interaktif, podcast, presentasi, menggunakan PowerPoint, dan materi dalam format e-book. Yang terakhir yaitu lebih efektif dan efisien. Setiap siswa memiliki karakter dan cara belajar yang berbeda-beda satu sama lain. Ada siswa yang nyaman belajar di pagi hari, sore hari, atau bahkan belajar di malam hari sambil bersantai dan mendengarkan musik.
Ada juga siswa yang lebih nyaman belajar di kamar sendiri, di warung kopi, atau di ruang kelas. Dengan begitu, menggunakan metode blended learning ini, siswa dapat mengatur sendiri waktu dan tempat belajarnya. Pembelajaran menggunakan metode blended learning yang dirancang dengan baik tidak hanya membantu siswa mencapai target pembelajaran, tetapi juga dapat membentuk siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Destri Paya Mahyori atas penambahan materinya. Kita lanjut ke penambahan materi selanjutnya, yaitu ada Yona. Pada Yona disilakan. Mohon maaf, Yola Agustinasari. Kepada Yola Agustinasari disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Yola Agustinasari, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin menambahkan sedikit, yaitu karakteristik blended learning. Yaitu yang pertama, menggabungkan beragam cara penyampaian. Karakteristik yang pertama, metode ini menggabungkan antara beragam model pembelajaran yang sifatnya konvensional dan offline dengan pembelajaran online. Sebenarnya ini bukan metode baru, melainkan menjadi sebuah perlengkapan dari metode belajar daring alias e-learning. Nah, di dalam pembelajaran gabungan ini yang menjadi fokus utamanya yaitu pembelajaran diharapkan mampu belajar secara mandiri. Mereka juga harus memiliki tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran serta menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Nah, yang kedua yaitu kombinasi pengajaran secara langsung. Metode blended learning juga merupakan pembelajaran yang berbasis komputer. Itu artinya dalam menerapkannya harus memanfaatkan pendekatan teknologi dengan mengombinasikan berbagai sumber belajar tatap muka untuk media yang dipakai yaitu telepon, seluler, komputer, video konferensi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu perpaduan antara cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif dengan adanya metode pembelajaran gabungan. Peserta didik akan semakin termotivasi untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran secara mandiri. Mereka juga bisa bertanya dengan mudah melalui forum diskusi, baik kepada guru maupun peserta didik. Yang keempat yaitu guru dan orang tua menyampaikan peran yang sama. Karakteristik berikut ini dari pembelajaran gabungan adalah guru serta orang tua mempunyai peran yang sama. Metode ini akan menjadi sebuah pilihan serta solusi terbaik untuk bisa meningkatkan efektivitas maupun efisien dalam aktivitas belajar dan mengajar. Daya tarik agar bisa berinteraksi dalam lingkungan belajar juga akan meningkat. Metode ini juga akan memberikan fasilitas pembelajaran yang bersifat sensitif, terutama tentang perbedaan terkait karakteristik psikologis. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yola atas penambahan materinya. Kita lanjut ke penambahan materi selanjutnya, yaitu ada Syahnas Nazira. Pada Syahnas, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahnas Nazira, saya dari kelompok 2. Izin sedikit menambahkan materi yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan blended learning. Kurniati pada tahun 2014 menjelaskan bahwa adapun kelebihan dari blended learning yaitu yang pertama, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan diskusi dengan pengajar atau peserta didik lain di luar jam tatap muka. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di luar jam tatap muka dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pengajar. Yang keempat, pengajar dapat menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Yang kelima, pengajar dapat meminta peserta didik mengerjakan tes atau membaca materi yang dilakukan sebelum pembelajaran. Yang keenam yaitu pengajar dapat menyelenggarakan kuis.
memberikan balikan dan menambahkan hasil tes dengan efektif. Yang ketujuh yaitu peserta didik dapat saling berbagi file dengan peserta didik lainnya. Sementara itu, Nur dalam Husamah pada tahun 2014 halaman 36 menjelaskan bahwa adapun beberapa kekurangan blended learning yaitu yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik seperti komputer dan akses internet. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran yaitu pengajar, peserta didik, dan orang tua terhadap penggunaan teknologi. Sekian penambahan materi dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syahnas Nazira atas penambahan materinya. Kita lanjut ke penambahan materi selanjutnya, yaitu ada Mutia Adelina. Kepada Mutia Adelina, disilakan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Baiklah, di sini saya akan menambahkan materi mengenai ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran blended learning. Yang pertama ada web course, yang yaitu pengguna internet itu diperlukan untuk keperluan kependidikan yang mana peserta didik dan guru ataupun mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah dan tidak diperlakukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Yang kedua ada web-centric course, yang mana pengertiannya yaitu pengguna internet yang memadukan antara belajar tanpa tatap muka atau jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lainnya melalui tatap muka. Fungsinya saling melengkapi, yaitu guru bisa memberikan petunjuk pada peserta didik untuk mempelajari materi pelajaran melalui web yang dibuatnya. Kemudian peserta didik juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Nah, yang ketiga ada web enhanced course, yang artinya pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet di sini adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik dengan guru, sesama peserta didik, anggota kelompok, atau peserta didik dengan narasumber lain. Oleh karena itu, peran guru di sini dituntut untuk menguasai teknik dalam mencari informasi di internet, membimbing peserta didik mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan pembelajaran, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, serta kecakapan lain yang diperlukan dalam pembelajaran. Sekian penambahan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Mutia Adelina atas penambahan materinya. Ada satu lagi penambahan materi, yaitu Aulia Fiore Nadila. Kepada Fiore Nadila, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Fiore Nadila dari kelompok 4 akan menambahkan sedikit materi mengenai jenis blended learning. Seiring dengan perkembangan zaman, model dari blended learning pun juga terus berkembang. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 12 jenis blended learning yang diterapkan, yaitu yang pertama, Station Rotation Blended Learning. Blended learning model Station Rotation adalah penggabungan antara 3 jenis pembelajaran. Biasanya dalam waktu 90 menit dibagi menjadi 3 tahapan pembelajaran, yaitu online instruction, teacher-led instruction, and collaborative activities. Lalu yang kedua, lab rotation blended learning. Lab rotation pada dasarnya mirip dengan station rotation, di mana siswa dapat menyesuaikan 3 jadwal yang sudah ditetapkan. Tetapi bedanya adalah model ini menggunakan laboratorium khusus, seperti laboratorium komputer. Yang ketiga, remote blended learning. Remote blended learning adalah model yang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk melakukan pembelajaran. Mereka bisa menentukan bobot antara pembelajaran langsung dengan daring sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan model ini juga memungkinkan bagi para siswa untuk tidak mengambil salah satu pembelajaran. Maksudnya, bisa mengambil hanya daring atau hanya tatap muka saja. Lalu selanjutnya,
blended learning. Flex blended learning adalah model blended learning yang lebih mengutamakan pembelajaran daring, tetapi tetap ada pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajaran pada awalnya dilakukan dengan daring, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran dalam kelas dengan jadwal yang telah ditentukan atau disesuaikan dengan siswa. Selanjutnya, Flipped Classroom Blended Learning. Flipped Classroom Blended Learning dilakukan dengan belajar secara daring lebih dahulu untuk menjelaskan materi pembelajaran. Setelah daring, para siswa kemudian menjalani pembelajaran secara tatap muka, langsung untuk memperdalam materi yang sebelumnya sudah diberikan. Tujuan dari model ini adalah untuk dapat mempertahankan pembelajaran tradisional, tetapi juga didukung dengan teknologi. Selanjutnya, Individual Rotation Blended Learning. Individual rotation adalah metode pembelajaran di mana pengajar atau algoritma telah menetapkan jadwal individu. Kemudian siswa akan memutar sendiri aktivitas yang telah dijadwalkan tadi. Selanjutnya, Project-Based Blended Learning. Project-Based adalah metode blended learning yang menggabungkan antara daring dan luring untuk merancang dan menyelesaikan tugas yang berbasis proyek. Pada model ini, pembelajaran cenderung fokus pada sumber daya daring. Selanjutnya, Self-Direct Blended Learning. Self-Direct adalah model pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka untuk mencapai tujuan pembelajaran formal, tetapi siswa akan mengarahkan sendiri pembelajarannya. Model ini memungkinkan siswa tidak bertemu dengan pengajar. Oleh sebab itu, model ini perlu dilakukan secara jujur agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Selanjutnya, Blended Learning Inside Out. Model Inside Out adalah model pembelajaran yang lebih mengedepankan pada tatap muka atau luring. Sementara metode daring akan dijadikan sebagai pendukung pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, Blended Learning Outside In. Outside In ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan kombinasi daring dan luring juga. Tetapi yang membedakan adalah model ini awalnya akan dilakukan dengan pembelajaran yang cenderung non-akademik secara digital maupun fisik. Tetapi selanjutnya akan dipecahkan di dalam ruangan kelas secara tatap muka agar pembelajarannya lebih efektif. Pembelajaran non-akademik ini dimaksudkan seperti berkreasi, berbagi, berkolaborasi, dan memberikan umpan balik selama pembelajaran. Selanjutnya, Supplemental Blended Learning. Supplemental adalah model yang dilakukan dengan cara siswa menyelesaikan pembelajaran secara daring untuk melengkapkan pembelajaran secara tatap muka atau sebaliknya. Jadi, supplemental ini sifatnya setiap metode pembelajaran digunakan sebagai pelengkap. Yang terakhir yaitu Mastery-Based Blended Learning. Mastery-Based dilakukan dengan cara pembelajaran daring dan tatap muka dilakukan secara bergiliran. Metode ini berbasis penguasaan, yaitu didesain untuk penguasaan kompetensi tertentu. Baiklah, demikian penambahan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fiora Nadila yang telah menambahkan materi. Nah, mungkin untuk menambahkan materi, setiap kelompok sudah menambahkan materi dari masing-masing kelompok. Kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini kami buka 6 pertanyaan, 1 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Setelah untuk penanya pertama, itu ada Cindy Al-Rizky. Pada Cindy Al-Rizky. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Cindy Al-Rizky, perwakilan dari kelompok 7, izin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 6. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran blended learning? Apakah cukup dapat dipahami, moderator? Sudah cukup jelas, Cindy. Boleh kirim pertanyaannya di grup ya. Baik, terima kasih kepada Cindy telah menyampaikan pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya kedua. Ini ada Nur Afnisa Sapayona. Pada Nur Afnisa Sapayona, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Nur Afnisa Sapayona, perwakilan dari kelompok 2, izin mengajukan pertanyaan. Bagaimana bentuk atau sistem
penilaian dalam blended learning di sekolah dasar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Yona atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, itu ada Yulitina Harifa. Pada Yulitina Harifa, disilakan. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Perkenalkan sebelumnya nama saya Yulitina Harifa dari kelompok 3. Izin bertanya, tadi dijelaskan oleh kelompok penyaji bahwasannya terdapat tantangan dalam penerapan penggunaan metode blended learning. Yang pertama yaitu dikarenakan bergantung pada teknologi, dan yang kedua harus membutuhkan pengetahuan teknologi yang mumpuni. Nah, bagaimana bila salah satu dari tantangan tersebut terpenuhi, tapi tantangan selain itu tidak terpenuhi? Contohnya misalnya dalam teknologi mumpuni, tapi pengetahuan teknologi tidak ada dan sebaliknya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tina atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, itu ada Aulia Febrina. Pada Aulia, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Aulia Febrina dari kelompok 5, izin mengajukan pertanyaan. Jadi kan di dalam proses pembelajaran blended learning itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Nah, apa saja hal-hal yang harus dihindari oleh guru agar proses pembelajaran blended learning ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Aulia Febrina telah menyampaikan pertanyaannya. Penanya selanjutnya ada Indah Kartika. Kepada Indah Kartika, disilakan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya, moderator. Perkenalkan, nama saya Indah Kartika. Saya dari kelompok 4. Di sini izin bertanya kepada kelompok penyaji, di mana pertanyaannya sama seperti Yulitina, namun di sini saya ingin bertanya, pada pemaparan materi itu kan kelompok penyaji terdapat tantangan dalam metode blended learning, yaitu bergantung pada teknologi, yang seperti yang disampaikan oleh Yulitina tadi. Nah, di sini kedua dari permasalahan yang kelompok penyaji sampaikan di pemaparan materi, apa tanggapan dari kelompok penyaji ini dalam mengatasi permasalahan dari kedua tantangan yang harus dihadapi pada saat berlangsungnya metode blended learning tersebut? Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah atas pertanyaannya. Untuk yang bertanya mungkin bisa ditinggalkan pertanyaannya di grup WA. Di sini kami sudah, kelompok 6 sudah menerima 5 pertanyaan. Pertama dari Cindy, ada dari Yona, Aulia, Yulitina, serta Indah. Masih ada kurang 1 pertanyaan lagi dari kelompok mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 yang belum masuk. Baik, penanya selanjutnya ada Az-Zahidatul Hasanah. Pada Az-Zahidatul Hasanah, disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Az-Zahidatul Hasanah, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok penyaji, apakah pembelajaran blended learning ini efektif diterapkan di SD kelas rendah? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Azaidatul Hasanah yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kami kelompok 6 sudah menerima 6 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang telah teman-teman paparkan tadi. Kami mohon waktunya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menunggu kami kelompok 6 berdiskusi. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan tadi. Yang pertama, pertanyaan dari Indah Kartika yang akan coba dijawab oleh Muhammad Fadil. Kepada Muhammad Fadil. Ya, baik, izin moderator. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Indah Kartika, di mana pertanyaannya yaitu pada pemaparan materi kelompok penyaji tadi ya terdapat tantangan dalam metode blended learning, yaitu bergantung pada teknologi dan membutuhkan pengetahuan teknologi yang mumpuni. Nah, pertanyaan dari saudari Indah, yaitu apa tanggapan kelompok penyaji dalam mengatasi permasalahan dari kedua tantangan yang harus dihadapi pada saat berlangsungnya metode blended learning tersebut. Ya, jawabannya yaitu di mana tantangan tadi itu bisa diatasi dengan berbagai kelemahan-kelemahan tadi itu bisa diatasi jika dilakukan dengan persiapan yang matang ya. Persiapan yang matang, baik itu mulai dari mempersiapkan alat-alat maupun pelatihan untuk guru, bisa workshop atau pelatihan-pelatihan teknologi lainnya, maupun siswa atau bahkan orang tua siswa gitu. Nah, ketika semua persiapan sudah mumpuni dan baik, maka pembelajaran blended learning itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien begitu. Ya, mungkin sekian sedikit dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Fadil yang telah menjawab dari pertanyaan dari Indah. Mungkin ada nih dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Fadil atau dari saran ataupun kritik, boleh disampaikan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada? Baik, sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada penanya Kartika. Gimana nih tanggapannya terhadap jawaban yang telah diberikan oleh Fadil? Ya baik, terima kasih. Moderator, sini dapat saya simpulkan bahwasannya menurut tanggapan dari kelompok penyaji, yaitu kelemahan-kelemahan tersebut itu tetap bisa diatasi. Nah, jika adanya persiapan yang matang, setelah itu baik mulai dari mempersiapkan alat-alat, pelatihan guru dan siswanya, atau bahkan orang tua siswa itu. Nah, jadi
ketika semua persiapan terpenuhi dengan baik, maka pembelajaran blended learning ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien seperti yang disampaikan oleh Bapak Fadil. Seperti Fadil. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Indah. Mungkin sudah bisa dipahami ya teman-teman terkait pertanyaan yang telah Indah berikan dan jawaban yang telah. Nah, kita lanjut ke untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Itu ada pertanyaan dari Cindy Alrizki yang akan saya coba jawab. Pertanyaannya, bagaimana prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelajaran yang tepat dalam pembelajaran learning? Mungkin untuk prinsip dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat itu nggak jauh dari prinsip media yang lain ya. Kalau prinsip pemilihan media tentunya tujuan kita pilih media pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekaligus merangsang kayak misalnya prinsip reaksi pada anak. Bagaimana keaktifan anak di dalam kelas, mulai dari mereka itu kayak misal mereka aktif kah atau mereka tambah nggak aktif dari media yang kita berikan, berarti itu merupakan prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan. Awal prinsip yang perlu kita perhatikan memilih media pembelajaran itu tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Begitu pula dengan media pembelajaran blended learning ini. Apakah dengan menerapkan blended learning ini pembelajaran yang itu sesuai dengan tujuan pembelajaran ataukah tidak? Mungkin seperti itu. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin ada tanggapan teman-teman lain dari pertanyaan Cindy. Baik, sepertinya tidak ada. Dikembalikan kepada penanya, Cindy Alrizki. Gimana Cindy, apakah jawabannya sudah dapat diterima? Baik, terima kasih. Halo Cindy. Sebelumnya, baik terima kasih kepada moderator yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sudah cukup memahami jawaban yang diberikan, di mana dapat saya simpulkan bahwa dalam memilih media pembelajaran untuk pembelajaran ini tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip dalam media pembelajaran. Itu pemilihan media pembelajaran untuk blended learning ini harus memperhatikan tujuan pembelajaran tercapai dan juga dapat digunakan oleh siswa, tidak hanya dapat digunakan oleh guru. Dan juga perlu diperhatikan media pembelajaran ini apakah membuat siswa itu lebih aktif atau malah sebaliknya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Cindy atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Yulitina Harefa yang akan saya coba jawab sendiri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana bila salah satu dari tantangan telah dijelaskan, namun tantangannya, apakah penerapan metode blended learning tersebut dijelaskan? Baiklah, izinkan saya menjawab. Yang dimaksud dari tantangan dalam metode pembelajaran itu kayak istilahnya kendala-kendala yang mungkin bakal ataupun kayak berikan sedikit kerikil dari learning kan. Kalau misalnya tantangan dalam blended learning itu yang pertama tergantung pada teknologi. Kita tahu kan kalau misalnya sifat berlebihan itu nggak baik, terutama juga dalam penerapan pembelajaran mungkin juga bisa diterapkan kayak gitu. Kalau misalnya terlalu bergantung kita kepada teknologi, terus melupakan yang pembelajaran tradisional face to face, itu bakal kayaknya terlalu ketergantungan gitu sama teknologi, sehingga guru kayak nggak menambah ataupun mengarahkan anaknya lebih lagi, tapi malah terlalu bergantung kepada teknologinya gitu.
Eh, metode blended learning ini tentu saja bisa diterapkan. Kalau nggak bisa diterapkan, nggak mungkin. Jadi tantangan itu bukan untuk dipenuhi ya. Nah, mungkin sekian dapat jawaban yang saya berikan. Saya kembalikan pada teman-teman lain. Mungkin ada yang ingin menambahkan ataupun beri saran yang telah disampaikan. Baik, sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada penanya, Yolitina Harepa. Gimana Tina tanggapan atas jawaban yang telah diberikan tadi? Baik, terima kasih moderator atas jawabannya. Saya cukup memahami, namun dari pendapat yang telah disampaikan oleh moderator, saya dapat menyimpulkan bahwasannya tantangan yang telah disebutkan oleh kelompok penyaji tadi umumnya untuk berbasis teknologi. Berarti model blended learning yang dijelaskan di sini pada tantangan tersebut adalah sesuatu pembelajaran yang menggunakan teknologi. Namun tadi dijelaskan oleh kelompok penyaji pada pertanyaan saya bahwasannya model blended learning tersebut dapat dilakukan, namun pihak guru tidak maksudnya tidak juga melupakan pembelajaran secara tradisional. Bolehkah dijelaskan lebih detail lagi apakah model blended tanpa teknologi dan bagaimana penggabungannya dalam pembelajaran tradisional yang seperti moderator sampaikan tersebut? Sekian mungkin moderator, dikembalikan. Baik, terima kasih Tina. Jadi kayak blended learning ini kan kayak gabungan dari tatap muka sama online gitu ya. Medianya yang seperti udah dijelaskan di makalah itu bisa kayak berupa PowerPoint ataupun kayak video conference atau yang lainnya. Jadi kayak bisa diterapkan di kelas gitu, kayak misalnya guru memberikan materi misalnya gotong royong. Nah itu juga dapat kita tampilkan misalnya video bagaimana kegiatan gotong royong yang benar, misalnya kalau ada kayak gitu ya. Dan kayak tradisionalnya tuh yang dimaksud ya kayak kita sehari mana aksi kita sehari-hari itu di kelas gitu. Kayak misalnya di kelas ya pembelajaran tradisional kita berupa tatap muka gitu kan. Terus kita bantu dengan teknologi. Jadi kayak teknologi sama blended learning itu digabungkan. Jadi istilahnya teknologi ini membantu dalam mencapai proses tujuan pembelajaran itu sendiri. Gimana Tina? Baik, terima kasih moderator. Berarti dapat saya simpulkan bahwasannya model pembelajaran blended learning ini dapat diterapkan dan digabungkan oleh dengan pembelajaran tradisional dan berbasis teknologi. Dan beberapa tantangan yang terdapat dalam model pembelajaran blended learning ini juga bukan menjadi patokan untuk tidak melakukan pembelajaran model blended learning, termasuk tadi kekurangan teknologi dan kemampuan yang kurang mumpuni dari seorang pihak pendidik. Baik, sekian moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaannya sangat menarik sekali. Nah, mungkin kita lanjut ke penanya selanjutnya. Itu ada Yona. Nah, akan coba dijawab oleh Umniati Ersyah. Pada di Baik, saya akan mencoba pertanyaan dari Yona, di mana pertanyaan Yona, bagaimana bentuk atau sistem penilaian dalam blended learning di SD. Nah, dari yang penilaian metode blended learning di sekolah dasar itu bisa melakukan penilaian autentik. Yaitu penilaian ini mengedepankan siswa untuk partisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang nantinya dapat menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong siswa untuk saling membutuhkan dalam ketergantungan yang positif. Nah,
Di jurnal yang saya baca, eh, pada saat pembelajaran di sekolah dasar dapat dilakukan dengan penilaian secara holistik yang menuntut guru tidak hanya mengukur hasil pembelajaran di ranah pengetahuan, tapi juga perlu meningkatkan keterampilan dari sikap peserta didiknya. Dengan kompleksitas pembelajaran di kelas, di mana guru perlu memperhatikan peningkatan sikap dan juga pengetahuan, maka dibutuhkan padahal selama ini kesulitan membagi waktu antara materi pembelajaran. Baiklah, sekian jawaban yang saya berikan. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih Uni Aisyah yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari Yona. Mungkin diminta tanggapan dari teman-teman lain, apakah ya ada yang ingin memberikan saran ataupun menambah jawaban yang telah diberikan Uni Aisyah tadi? Izin menambahkan, moderator. Baik, boleh disilahkan. Baik, dari pertanyaan Yona, yaitu bagaimana bentuk atau sistem penilaian dalam blended learning di SD. Nah, dari pertanyaan tersebut, maka saya mendapatkan jawabannya, yaitu terdapat dua bentuk aspek penilaian pada blended learning, yaitu yang pertama ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini dilakukan setiap langkah-langkah kegiatan pembelajaran saat proses belajar sedang berlangsung. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hal-hal yang menjadi penghambat ketika proses belajar berlangsung. Hal-hal yang ditemukan dalam evaluasi formatif selanjutnya diperbaiki dan disempurnakan agar proses belajar optimal, sedangkan evaluasi sumatif pada peserta untuk mengetahui terhadap materi pembelajaran melalui tes yang diberikan kepada peserta didik. Tes yang diberikan berupa tes esai untuk meningkat untuk mencari pembelajaran yang telah karakteristik kebutuhan peserta didik, evaluasi rumusan tujuan pembelajaran, evaluasi pengembangan materi pembelajaran, evaluasi media dan strategi pembelajaran, serta evaluasi instrumen pembelajaran. Baiklah, sekian tambahan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Rahmayani yang telah menambahkan jawaban dari Uni Aisyah tadi. Mungkin masih ada baik, sepertinya tidak ada lagi. Kan Nur Afnisa Fayana tanggapannya terhadap jawaban telah dan tambahan yang telah diberikan oleh teman kita tadi. Baik, terima kasih moderator. Dari jawaban yang sudah disampaikan
Baik, sepertinya Yona ada kendala ya. Mungkin kita tunggu sebentar lagi, dan jika masih belum bisa bergabung, kita lanjut ke untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, sepertinya Yona mengalami kendala dan belum bisa bergabung akibat masalah jaringan. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Itu ada pertanyaan dari Aulia Febrina yang akan saya coba jawab. Pertanyaannya, hal apa yang perlu dari oleh guru agar penerapan proses pembelajaran blended learning dapat berlangsung dengan efektif dan efisien? Menurut artikel yang saya baca, itu ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam penerapan media blended learning. Yang pertama itu, jangan terlalu terburu-buru. Pertimbangkan siap atau belumnya media tersebut untuk diterapkan di dalam kelas. Kadang seperti yang kita ketahui kan, kalau misalnya blended learning itu berarti kan bergantung dengan teknologi. Karena teknologi itu seperti yang kita ketahui, perkembangannya juga pesat, kita juga terlalu buru-buru dalam menerapkannya di dalam kelas, sehingga kadang malah nggak efektif gitu jadinya. Kemudian yang kedua itu, jangan keluar dari kurikulum. Intinya seperti yang telah dijelaskan tadi, gunanya media itu kan untuk mencapai proses pembelajaran sampai pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kalau bisa jangan keluar dari jadi kalau keluar dari kurikulum itu rasanya kurang sesuai dengan harfiahnya aja gitu. Kemudian yang ketiga itu jangan bermain-main dengan data. Dan yang terakhir itu tidak konsisten dalam menerapkan media pembelajaran blended learning dalam kelas. Mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban.
Febrina. Sepertinya Olga Febrina mengalami kendala. Mungkin kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang terakhir akan dicoba dijawab oleh Umnia Tirsya, yaitu pertanyaan dari Azahidatul Hasanah. Kepada Umnia Tirsya, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Umnia Tirsya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Azahidatul Hasanah, di mana pertanyaannya menurut kelompok penyaji, apakah pembelajaran blended learning efektif diterapkan di SD kelas rendah? Jelaskan. Menurut saya, pembelajaran blended learning kurang efektif diterapkan pada kelas rendah dikarenakan masih adanya tantangan yang ditemukan baik dari segi sekolah, guru ataupun peserta didiknya. Nah, dari sekolah, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, seperti tidak disedianya WiFi atau jaringan yang memadai. Kalau dari guru, masih ada guru yang belum menguasai teknologi secara optimal. Kalau dari peserta didik masih harus selalu diberi bimbingan dan diawasi oleh orang tuanya. Namun, orang tua juga masih memiliki aktivitas lain sehingga tidak bisa memiliki waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi anaknya. Nah, jika orang tua tidak membimbing dan tidak mengawasi anaknya, maka anak itu akan semena-mena dalam pembelajaran, apalagi offline. Dia lebih akan tertarik untuk bermain game daripada mengikuti pembelajaran yang dimana guru juga nggak akan mengetahui kalau anak main HP gitu kan. Tapi di balik semua tantangan itu, pembelajaran dengan metode blended learning masih bisa diterapkan di kelas yang berguna untuk meningkatkan daya tarik atau motivasi pada sang anak. Baiklah, sekian penyampaian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Umnia Tirsya yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari Azahidatul Hasanah. Kita minta tanggapan pada teman-teman lain. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan ataupun memberi tanggapan atas jawaban yang telah diberikan Umnia Tirsya tadi. Baik, sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada penanya, Azahidatul Hasanah. Bagaimana, Azi, tanggapannya atas jawaban yang telah diberikan tadi? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran blended learning kurang efektif diterapkan di SD kelas rendah karena beberapa alasan, yaitu fasilitas teknologi yang belum memadai di sekolah, kemudian guru yang belum bisa menguasai teknologi secara anak siswa yang masih butuh bimbingan dari guru dan orang tua secara langsung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, masih pertanyaan dan pertanyaan. Dengan berakhirnya jawaban yang diberikan Universitas, tanya jawab kita pada hari ini telah berakhir juga. Dari beberapa penyampaian kita tanya jawab tadi, kita simpulkan blended learning adalah penggabungan pembelajaran e-learning online dengan pembelajaran tatap muka face to face. Gunakan media pembelajaran dapat membantu pendidik mengembangkan
pembelajaran sesuai dengan gaya ajar masing-masing. Manfaat dari model blended learning adalah suatu metode belajar yang bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun dengan mempergunakan internet. Materi dapat siswa akses secara bebas dan belajar mandiri sangat diperlukan. Komponen blended learning yaitu diantaranya ada online learning, ada pembelajaran tatap muka atau face-to-face, kemudian belajar mandiri atau individualizing learning. Media yang diterapkan saat pembelajaran blended learning diantaranya ada internet, ada kuliah, PowerPoint, dan buku teks. Tantangan dalam metode blended learning itu bergantung pada teknologi dan membutuhkan pengetahuan teknologi yang mumpuni. Untuk kelebihan blended learning diantaranya materi dibaca dan dipelajari sebelum belajar dimulai, siswa pun leluasa untuk belajar mandiri dengan materi yang sudah disediakan. Dalam online, siswa bisa melakukan diskusi dengan guru atau siswa lainnya tanpa harus menunggu tatap muka di kelas. Siswa yang belajar di luar jam tatap muka bisa guru kontrol dan kelola, dan materi bisa ditambah dengan fasilitas internet yang tersedia. Kekurangan dari blended learning yaitu beragamnya media yang dipergunakan, sehingga jika sarana dan prasarana tidak mendukung akan sulit diterapkan. Fasilitas yang tidak merata seperti internet ataupun komputer. Masyarakat, guru, dan siswa masih kurang paham akan cara pakai teknologi. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok 6. Mungkin saya serahkan kepada Ibu dosen kita, Dr. Indrawati. Kepada Ibu disilakan. Baik, sepertinya Ibu belum dapat membersamai perkuliahan kita akhir ini untuk memberikan saran dan tambahan. Dan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir perkuliahan kita pada hari ini. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk menghadiri perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.